Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tabungan dikuras habis gara-gara PPATK dan juga rencana BI untuk payment ID, pembayaran berbasis ID, yakni dikaitkan dengan NIK, yang itu berarti semua transparansi akan terlihat dengan jelas. Ini tampaknya menakutkan rakyat. Tabungan dikuras habis, rakyat tidak lagi percaya kepada bank, dan ini dipicu oleh PPATK. Ya, kalau kita simak di dunia TikToker sekarang, orang ngambil uang di ATM, di bank langsung, banyak diupload di TikTok itu, bahkan ada sedikit agak lucu gitu ya, karena mungkin uangnya di berbagai tempat, ya, ada orang pakai motor gitu kan, itu joknya yang biasanya dipakai untuk simpan bekal dan lain sebagainya itu dipenuhi dengan duit. Coba pemirsa, ya, lebih aman di jok motor daripada ditaruh di bank, ya, karena kalau di bank dalam situasi darurat itu keblokir. Ya, ada yang sampai akhirnya keluarganya mati, nggak bisa mengambil karena aturan dari perbankan, dan itu karena PPATK. Alasan PPATK, ya, itu goblok banget kalau menurut saya. Tapi siapa sih bosnya PPATK kan? Masa PPATK mengambil kebijakan begitu tanpa konsultasi sama bosnya kan? Betul-betul goblok menurut saya loh ya. Mungkin PPATK bisa protes kalau dinilai goblok itu, tapi rakyat juga banyak yang mengatakan PPATK itu goblok. Bosnya PPATK ini juga kelihatannya goblok gitu loh, ya. Alasannya adalah dengan memblokir nomor-nomor rekening Darmon itu, ya, tingkat judul itu turun, entah dengan data yang benar entah keliru, turunnya cukup banyak, ya, di atas 50%. Kan goblok aja. Itu Budiari kan sudah bilang bandarnya itu hanya 5-6 orang, walaupun itu ditaruh di Kamboja atau di mana saja. Kalau Budiari ditangkap dulu karena dia juga terkait judul, ya, kaploki gitu loh, ya, suruh ngaku siapa ini bandarnya, cukup 6 orang itu yang dibekukan, ya, tidak ada judul, tidak ada apa-apa, selesai. Ngapain harus rekeningnya rakyat yang banyak tidak main judul malah diblokir? Ya, dan ini pemirsa ditambah dengan situasi yang tidak jelas apakah negeri ini bisa bertahan apa enggak gitu loh, ya, karena kalau di jagat TikTok dan lain sebagainya, ya, kecuali termul, mungkin kalau Prabowo di hadapan para menterinya mungkin pada bungkuk lah, atau menyiapkan orang untuk menyambut Prabowo itu bungkuk gitu, seolah-olah kan menghormati kan begitu. Tetapi di jagat termul, Prabowo, nama Prabowo itu kayaknya malah lebih buruk daripada Jokowi. Padahal sebetulnya penyebabnya itu adalah Jokowi, dan Prabowo itu muridnya Jokowi. Tapi sekarang ini kayaknya di mata rakyat itu lebih buruk lagi dibanding Jokowi. Ini kan luar biasa yang terjadi, ya, sekarang ini pemirsa, ya. Dan apakah entah benar entah enggak dulu ramalan Prabowo itu 2030 Indonesia akan bubar, ya, malah kalau dilihat tren dari kehidupan yang ada sekarang itu bubar duluan sebelum 2030. Nah, kalau seperti itu, maka di mana paling bagus nyimpan duit? Apalagi duit cuma 10 juta, 20 juta, 100 juta, nggak banyak. Karena nilai rupiah itu nggak banyak mutunya gitu. Kalau di Arab itu pemirsa, ada yang berlaku nilai rupiah itu cuma yang 50.000 sama 100-an ribu. Kalau 20.000, ya, meskipun kita misalnya beli sesuatu seharga 100.000, tapi pakai pecahan 20.000 semua, nggak mau menerima mereka. Kenapa? Nggak ada harganya, ya. Ya. Nah, tapi untuk di Indonesia sendiri 5.000 masih berharga, ada harganya lah, ya kan? Bahkan 1.000 kalau 5 itu untuk bayar parkir dan lain sebagainya masih ada harganya. Lalu uang yang sedikit itu mau ditaruh mana? Ya, sekarang rakyat secara luas itu nguras habis tabungannya. Ya, itu yang terjadi hari-hari ini. Saya sampai kaget ya, coba lihat TikTok begitu. Di mana-mana
Apalagi banyak yang ternyata masih kena blokir atau menunggu sampai bisa dibuka lagi, dan itu tidak sehari 2 hari. Kan memang goblok banget ini rezim ini. Punya institusi perbankan di mana sekarang banknya tidak ada duitnya, dan gara-gara ini juga dana-dana dari luar itu ditarik, ya, karena ketakutan juga. Mereka juga tidak ingin uangnya itu lenyap. Lah, kalau itu terjadi, bank dapat apa? Ya kan? Kemungkinan juga bank akan melakukan PHK massal dalam waktu yang sangat singkat, remuk semua, dan hancur negara ini. Negara yang tidak punya sistem perbankan karena kebodohan dari para pejabatnya. Ya, tuh. Ya, sekali lagi alasannya PPATK supaya tidak dimakin judul. Lo itu tangkap aja Budi Ari, anak buahnya sudah ditangkap, Budi Ari sudah disebut, hei kamu katanya ngomong nih bandarnya itu ada 5 orang, ya siapa saja, ya kalau enggak ya dikaploki apa gimana kan begitu. Ya ini pemirsa beritanya banyak banget, dan akhirnya imbasnya sampai ke desa-desa. Jadi orang di desa juga memiliki tingkat ketakutan yang sama, ya karena itu banyak ya bank-bank BRI terutama, ya itu kan sangat akrab dengan masyarakat pedesaan, ya banyak yang ditarik. Kekecewaan rakyat pada lembaga pemerintah, yakni PPATK itu, ya akhirnya terjadi, ya gara-gara PPATK yang secara masif memblokir rekening bank, ya akhirnya rakyat narik semua duitnya. Ya, negara ini apakah benar-benar bubar? Kalau bubar, bagaimana ini? Ada nggak penyelamat nih yang tidak terlibat korupsi, ya, yang tidak menjadi muridnya Mulyono atau Mukidi atau Jokowi itu? Karena sebagus apapun ada langkah-langkah begini, kalau calonnya itu dulunya dengan cara kecurangan, jangan berharap mereka akan memihak ke rakyat. Mereka akan balas budi dan mengabdi kepada iblis itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.